Semua adik-adik yang di rumah tetap dalam keadaan sehat ya, semangat dan selalu bersukacita, terutama mengikuti ibadah pada hari ini. Kakak Tari senang sekali loh bisa menyapa adik-adik yang di rumah lewat ibadah online kita hari ini. Nah, hari ini juga Kakak Tari mau mengajak adik-adik yang di rumah untuk menyiapkan diri mengikuti ibadah hari ini. Nah, apa saja ya yang kita siapkan seperti biasanya? Alkitab. Terus yang kedua, uang persembahan. Yang ketiga, berpakaian yang rapi. Meskipun kita ibadah di rumah, adik-adik harus berpakaian yang rapi juga ya, layaknya kita ibadah offline. Nah, tentunya harus duduk dengan tenang. Sudah siap untuk ibadah hari ini? Sudah siap ya? Oke, nah sekarang adik-adik sebelum kita berdoa, kakak mau ngajak adik-adik untuk bernyanyi. Lagunya sudah biasa kita nyanyikan di sekolah minggu. Lagunya, kau suka hati tepuk tangan. Kau suka hati tepuk tangan. Kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati duduk manis. Kalau kau suka hati duduk manis. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati duduk manis. Nah, semuanya sudah duduk manis, duduk dengan tenang. Kita mau memulai ibadah kita hari ini. Kita satukan hati kita mau berdoa. Lupa tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur buat hari ini Engkau memberkati kami melewati satu malam menyongsong hari baru, memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan. Kami boleh bangun dari tidur kami, bertemu dengan keluarga kami dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, kami mau mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kami rindu Engkau yang memberkati kami supaya kami bisa mengikutinya, duduk dengan tenang, bernyanyi, dan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Imam Diakones nanti. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kesehatan yang Kau berikan kepada kakak-kakak sekolah minggu, buat Imam Diakones, buat Bang Topi yang melayani hari ini. Biarlah Tuhan yang melimpahkan berkat-Mu dan juga kesehatan buat mereka, supaya mereka juga tetap semangat untuk membuat ibadah online dan melayani kami anak-anak sekolah minggu. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa yang kami sampaikan melalui anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 22. Berikan
lipat tangannya, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ikuti nama doa ya. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Nah adik-adik, kita sama-sama ya untuk mengucapkan titah pertama sampai titah yang keempat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Nah, adik-adik, mari kita berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan hukum Tauratnya. Ikuti nama berdoa ya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 88.
Marilah kita berdoa, mohon ampun atas dosa kita kepada Tuhan. Adik-adik kita berdoa, tutup matanya, diikuti inang berdoa ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita sampai di ayat hafalan. Minggu lalu, kakak sekolah minggu sudah menyampaikan ayat hafalan untuk minggu ini ya. Yuk sama-sama kita ucapkan bersama dengan kakak sekolah minggu. 1, 2, 3 ya. Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama untuk melafalkan ayat hafalannya. Marilah kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 86. Marilah kita berdoa, kita sama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 76.
Nah, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami dapat bangun dari tempat tidur kami dalam keadaan sehat. Kami telah mengikuti ibadah kami sekolah minggu, sekalipun kami harus mengikutinya secara online, tapi kami sudah bersuka cita karena kami bisa bernyanyi, kami bisa berdoa. Dan saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Kiranya Roh Kuduslah yang mengajari kami agar kami bisa mengerti akan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, jagalah hati kami, jagalah mulut kami, jagalah tubuh kami, agar kami serius untuk mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan cerita Alkitab kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai ayat ke-44. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai ayat ke-44. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini yaitu tentang Elisa. Adik-adik kenal Elisa? Ada yang namanya Elisa di sini? Atau nama temannya Elisa? Atau nama mamanya Elisa? Hah? Mungkin ada kali ya? Oke, nah cerita Alkitab kita disebut Elisa. Siapa sih Elisa ini? Nah adik-adik, ternyata Elisa itu adalah seorang nabi. Seorang nabi yang melayani Tuhan. Nah, Elisa itu adalah seorang nabi ketika menggantikan Nabi Elia. Ingat nggak adik-adik cerita Elia? Nabi Elia itu nabi yang terangkat ke surga, terus dia meninggalkan jubahnya. Jubahnya itu lalu diberikanlah kepada Elisa, dan Elisa lah yang menggantikan dia menjadi seorang nabi yang memimpin bangsa Israel. Ingat ya adik-adik? Jadi Elisa itu ternyata orangnya sangat percaya kepada Tuhan, sangat yakin kepada Tuhan. Kok bisa tahu? Iya adik-adik, ternyata ya di dalam firman ini kehidupan bangsa Israel itu kan banyak. Mereka itu sedang musim kelaparan, gak bisa makan, gak ada makanannya. Musimlah sakit penyakit, bahkan sudah banyak mereka yang sakit, atau bahkan banyak mereka adik-adik sampai mati. Kasihan hidup mereka. Jadi karena mereka sudah banyak yang sakit, banyak mereka yang mati, lalu bangsa Israel itu merasa, Tuhan itu kok
nggak adil sih? Ih, merasa Tuhan itu nggak baik. Tuhan itu nggak bantu kita. Tuhan itu apa nggak menepati janjinya kepada kita. Karena Tuhan itu pernah berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel bahwasanya Tuhan itu selalu akan ada untuk mereka. Tapi buktinya mereka saat ini sudah sakit-sakit, sudah kelaparan, gak bisa makan, hidupnya menderita, bahkan sudah banyak mati. Lalu mereka berontak, mereka nangis, Tuhan itu gak ada, Tuhan itu jahat, Tuhan itu gak bantu kita. Mereka bersujud. Tapi adik-adik, ternyata ketika bangsa Israel itu sedang menangis, ya, mereka sedang menangis, mereka sedang meratapi sedihnya. Tuhan mendengar dan Tuhan melihat apa yang terjadi. Tuhan melihat apa yang terjadi atas bangsa Israel. Karena itu, Tuhan itu tidak mau mereka selalu hidup menderita. Lalu Tuhan itu mengirimkan seorang nabi yang hebat, yaitu Nabi Elisa. Nah, Tuhan berfirman kepada Elisa agar Elisa itu bisa membantu bangsa Israel. Apa yang terjadi? Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel itu sedang berkumpul banyak karena mereka sudah kelaparan, minta pertolongan kepada Elisa, adalah seorang datang Baal Salisa. Dia membawa makanan, roti jelai 20 dan gandum baru. Dimasukkanlah ke dalam plastik kantongan. Lalu datang dia, Elisa, ini dia kasih persembahan untuk Elisa. Dia berikan itu untuk Elisa. Lalu Elisa berkata, kasihlah kepada pelayannya, supaya pelayannya itu membagi-bagi kepada orang banyak, orang yang udah kelaparan itu. Kasihlah supaya dibagi. Lalu pelayannya bilang, yang mau membagi-bagi itu, dia bilang, hah, mana cukup? Ini kan cuma 20. Orang banyak kan 100. Kalau 20 berarti 80 orang lagi gak dapat. Gak cukup, Elisa, kata pelayan-pelayannya. Lalu Elisa bilang, tidak apa-apa, bagilah, kata firman Tuhan, nanti setiap orang akan bisa makan, bahkan akan ada sisanya. Hah? Dengan itu adik-adik, pelayan yang mengambil kantongan itu lalu diberikanlah kepada orang banyak. Ternyata cukup adik-adik, semuanya makan, bahkan ada yang lebih. Apa yang dikatakan Elisa benar sekali, bahwasanya semua orang banyak itu makan, bahkan ada sisanya. Nah adik-adik, kenapa bisa sisa ya? Kenapa bisa sisa? Kenapa bisa lebih makannya? Itu karena siapa? Apakah karena Elisa? Atau karena siapa adik-adik? Adik-adik tahu nggak itu karena siapa? Karena Tuhan. Benar adik-adik. Apa yang telah Tuhan katakan, itulah yang akan terjadi. Wah adik-adik, kita mau melihat bahwasannya di dalam kesedihan seseorang, di dalam penderitaan seseorang, kasih Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu selalu ada. Kapanpun, dimanapun, saat bagaimanapun, penyertaan Tuhan itu selalu ada. Nah, orang banyak itu bahagia adik-adik. Orang banyak tadi yang kelaparan itu mereka bahagia karena mereka bisa makan,
mereka bisa menerima makanan itu dan mereka pun kenyang. Nah, adik-adik, kita mau belajar tentang Elisa yang cukup yakin kepada Tuhan. Dia percaya dengan perkataan Tuhan, dia percaya dengan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkatinya, menyertainya ketika setiap orang mau percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik pernah sakit bukan? Iya, mungkin pernah sakit. Nah, ketika adik-adik sakit, adik-adik kan diobatin sama dokter. Lalu adik-adik kan diberi makan sama orang tua, dibeli makan, dibeli buah, dikasih obat. Itu merupakan penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kan kita merasa takut, bahkan kita nggak bisa beribadah di gereja kita karena takut, bukan? Takut kenapa adik-adik? Iya, ada virus corona. Virus corona jahat sekali ya. Kita sudah lama selalu ada virus corona, sehingga kita tidak boleh beribadah di gereja. Nah, adik-adik takut nggak? Takut, karena nanti kalau kena virus jadi sakit deh. Iya adik-adik. Tapi adik-adik, walaupun ada virus corona, kita ketakutan, kita tidak boleh kemana-mana. Adik-adik, apakah disertai Tuhan? Disertai dong. Di mana Tuhan menyertai kita? Adik-adik, sudah ada yang vaksin belum? Sudah belum? Iya, kita kan sudah disuntik sama dokter, kita dikasih vaksin. Artinya, sekalipun kita masih takut-takut karena ada virus, tapi Tuhan menyertai kita. Cara Tuhan seperti apa? Tuhan bilang sama dokter, nah dokter, suntiklah mereka supaya mereka kuat. Ketika nanti ada virus, mereka kuat, tidak sakit-sakit. Nah, adik-adik, itu merupakan bentuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, ya. Nah, adik-adik, kalau kita sudah diberkati Tuhan, lalu apakah kita masih takut-takut dalam hidup kita? Tentu tidak dong. Nah, kalau kita sudah melihat bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita harus semakin percaya kepada Tuhan. Kita harus semakin yakin kepada Tuhan. Kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Kenapa harus percaya, Ina? Kalau kita semakin percaya kepada Tuhan, kita akan makin banyak melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Lihatlah adik-adik, di rumah adik-adik itu bisa makan enak-enak, dimasakin mama. Itu karena apa? Karena Tuhan memberkati pekerjaan mama papa. Lihat adik-adik, adik-adik pakai baju cantik gak? Iya, siapa yang beli bajunya? Papa dan mama bukan? Iya, itu siapa yang beliin? Papa dan mama. Uangnya dari mana? Dari Tuhan. Nah adik-adik, semuanya di dalam hidup kita, di keluarga kita, di sekolah kita, di gereja, semuanya itu adalah penyertaan Tuhan. Makanya kita harus semakin percaya kepada Tuhan. Lihatlah adik-adik, Tuhan itu baik kan? Tuhan itu mujizatnya banyak sekali. Banyak sekali. Masa cuma 20 bisa jadi makan 100 orang? Tapi kalau Tuhan sudah berbicara, semuanya akan terjadi. Wah, Nangkone semakin percaya sama Tuhan. Nanti Tuhan akan memberkati dimanapun berada. Jadi Nangkones nggak boleh sedih, nggak boleh bersungut-sungut sama Tuhan saat sakit, nggak boleh bersungut-sungut sama Tuhan saat nggak punya uang, nggak boleh bersungut-sungut sama Tuhan saat kita nggak boleh jajan, ya adik-adik ya. Teman adik-adik juga haruslah yakin dan percaya ketika kita menginginkan sesuatu, mintalah kepada
Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan itu akan ada untuk kita. Nah, jadi adik-adik, kalau adik-adik sakit, minta penyertaannya sama siapa dong? Minta kesembuhannya sama siapa dong? Sama Tuhan. Nanti Tuhan akan mengirimkan mamanya, mengirimkan orang dokter-dokter, perawat-perawat, bidan-bidan, semua nanti akan membantunya. Nah, kalau adik-adik kurang tahu belajarnya, nanti minta tolongnya sama siapa dong? Nah, adik-adik kalau tidak bisa belajarnya, minta tolong sama orang tua dan kepada ibu gurunya. Nah, banyak sekali pertolongan di dunia ini adik-adik. Itu semua Tuhan kirimkan. Apapun yang kita inginkan, Tuhan selalu kirimkan untuk kita. Nah, adik-adik ingat bahwa di dalam hidup kita yang pertama, agar kita mau diberkati, agar kita mau diberi Tuhan berkat banyak, kita harus percaya, kita harus yakin, kita harus dekat kepada Tuhan. Ya adik-adik ya, ingat ya, Nabi Elisa itu orang yang taat kepada Tuhan sehingga Tuhan memberkatinya, memberkati bangsanya, memberkati semua orang-orang yang lapar di sampingnya. Kita juga mau demikian, kita mau jadi anak sekolah minggu yang taat kepada Tuhan, nanti kita akan diberkati Tuhan, diberi kita apapun yang kita minta. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang mengajari kami saat ini. Kami diingatkan oleh cerita Alkitab-Mu untuk semakin percaya, semakin yakin kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami sehat-sehat semua, sekalipun ada virus corona. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengirimkan dokter-dokter yang baik, orang tua yang baik, saudara yang baik, yang selalu merawat kami, mengurus kami, memelihara kami, sehingga kami tetap kuat dan tetap sehat menjalani masa adanya virus COVID-19. Tapi Tuhan, kami sudah rindu bertemu dengan teman-teman kami untuk beribadah di gereja, bersekolah, bermain, jalan-jalan. Kami memohon Tuhan, lenyapkanlah virus corona agar kami dapat bertemu dengan teman-teman kami. Tuhan, kami percaya kiranya Engkau menghilangkannya agar kami dapat bersuka cita kembali. Tuhan Yesus yang baik, jagalah orang tua kami, jagalah orang yang kami kasihi, kakak guru sekolah minggu, agar orang tua dan orang-orang yang kami sayangi dapat melakukan aktivitasnya dan dapat mendukung, menjaga, memelihara kami dimanapun kami berada. Tuhan, kalau ibadah kami selesai, kami mau melanjutkan kegiatan kami, kiranya Tuhan berkati kami ya, agar kami dapat bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 190. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ya. Kuasa
Nah, adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik masih semangat kan untuk ibadah hari ini? Nah, sebentar adik-adik kakak minta waktunya untuk mendengarkan pengumuman hari ini. Yang pertama yaitu ayat hafalan untuk minggu depan. Ayat hafalan untuk minggu depan diambil dari Mazmur 25 ayatnya ke-15. Mazmur 25 ayat yang ke-15. Kakak bacakan ya. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Sekali lagi Kak bacakan ya. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Ingat adik-adik, ayat hafalannya dihafal ya. Tetap semangat meskipun ibadah online. Nah, dikirim ke Facebook Anak Sekolah Minggu paling lama hari Kamis. Boleh dikirim pagi, boleh dikirim sampai malam, kakak tunggu ya. Nah, untuk pengumuman yang kedua, GBA minggu ini yaitu 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 untuk korong 2 dan korong 3. Ini juga adik-adik yang di rumah, jangan patah semangat ya. Meskipun kita masih melakukan GBA-nya secara online. Oke adik-adik? Nah, demikian pengumuman dari kakak sekolah minggu hari ini. Adik-adik yang di rumah tetap semangat, jaga kesehatan, tetap berdoa semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya. Dadah, shalom.